Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan materi transformasi geometri untuk part yang selanjutnya, yaitu mengenai dilatasi. Nah, dilatasi adalah transformasi geometri yang dapat mengubah posisi dan ukuran dari suatu benda yang akan ditransformasikan. Nah, jadi kalau dilatasi ini udah bentuk transformasi geometri yang dapat mengubah ukuran. Kalau yang sebelumnya kan translasi, rotasi, dan refraksi cuman mengubah posisi aja. Kalau dilatasi itu bisa mengubah ukuran. Jadi kalau dilatasi itu nama lainnya diperbesar atau diperkecil. Nah, faktor yang menyebabkan suatu benda itu bisa diperbesar atau diperkecil itu dipengaruhi oleh faktor dilatasi yang akan kita lambangkan dengan huruf K kecil. Jadi, K kecil ini adalah faktor dilatasi. Nah, contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang mengunjungi museum, di mana kita bisa melihat miniatur dari suatu benda yang aslinya tuh besar, tapi ketika di museum menjadi kecil. Contohnya kayak di museum kendaraan, kita bisa melihat miniatur pesawat. Kan aslinya pesawat tuh besar banget, tapi ketika di dalam museum kita bisa melihat miniatur pesawat yang kecil. Dia bentuknya sama, cuman hanya ukurannya yang kecil. Artinya, pesawat yang ukurannya besar itu didilatasi menjadi miniatur pesawat yang lebih kecil. Jadi dilatasi itu mengubah ukuran dari yang asalnya besar jadi kecil, ataupun sebaliknya dari yang kecil menjadi besar, kayak gitu. Nah, untuk dilatasi itu sama kayak rotasi. Ada yang pusatnya di 0,0 dan ada yang pusatnya di bukan 0,0 atau di m,n. Nah, dilatasi itu bisa dari kecil jadi besar atau dari yang besar jadi kecil. Nah, di sini untuk dilatasi pusat dari 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangan P aksen sama dengan KA, KB. Secara sistematis bisa kita tulis PA, B didilatasi. Jadi dilatasi ini dapat dilambangkan dengan kurung siku O, K. Maksudnya O itu adalah pusatnya di 0,0 dan K-nya adalah faktor skala yang menghasilkan KA kali KB. Kalau pengen dibentuk jadi matriks, jadinya A aksen, B aksen, K0, 0K dikali AB. Jadi ini sama dengannya salah ya, harusnya dikali AB. Kayak gitu ya. Jadi ingat kalau dilatasi itu dilambangkan dengan kurung siku O, K. O, K itu artinya O itu 0,0 dan K-nya adalah faktor skala. Sementara kalau dilatasi pusatnya bukan di 0,0 atau m,n, maka bayangannya akan berubah menjadi A, B dilatasi dengan pusat F, m,n dengan faktor skala K menghasilkan bayangan P aksen K dalam kurung A min M tambah M, K B min N tambah N. Atau kalau dibikin matriks jadinya A aksen B aksen K0 0K A min M B min N M N, di mana A aksen B aksen adalah titik bayangan, AB-nya adalah titik awal, dan MN-nya adalah titik pusat. Kita masuk ke contoh, katanya tentukan bayangan persegi panjang ABCD dengan titiknya adalah 1,2, 4,2, 1,7, dan 4,7 jika didilatasi dengan DO,3. Ingat, dilatasi itu bisa dituliskan dalam bentuk siku yang artinya kalau ada O berarti pusat di 0,0 dan 3-nya itu adalah faktor skala. Nah, sebelumnya udah dikasih tahu kan kalau ada titik PA, B setelah didilatasi dengan O, K menjadi KA, KB. Gitu. Berarti sekarang kita akan mendilatasi setiap titik-titik dari persegi panjang ini menggunakan rumus KA, KB. Berarti yang pertama nih kita mau titik 1,2 dulu. Berarti titik A 1,2. Setelah didilatasi menjadi KA, KB di mana K-nya adalah 3. Berarti jadi 3, A-nya adalah 1. 3 kali 1, KB berarti 3 kali 2. Maka sama dengan
3 kali 1 jadi 3, 3 kali 2 jadi 6. Terus yang titik B. Titik B itu adalah 4,2, berarti 4,2. KA, KB. K-nya 3, A-nya adalah 4. 3 kali 4, KB. 3 kali 2. Berarti 3 kali 4 jadi 12, 3 kali 2 jadi 6. Yang selanjutnya adalah titik C 1,7, berarti jadi 1,7. KA, KB. 3 kali 1, 3 kali 7. Maka 3 kali 1 jadi 3, 3 kali 7 jadi 21. Sekarang yang titik D, 4,7. Berarti 4,7. Jadinya KA, KB. 3 kali 4, 3 kali 7. Sama dengan 3 kali 4 jadi 12, 3 kali 7 jadi 21. Maka bisa kita simpulin, bayangan persegi panjang ABCD adalah ini. A aksennya 3,6, B aksennya 12,6, C aksennya 3,21, dan D aksennya 12,21. Oke, kita masuk ke contoh nomor 2. Katanya, bayangan segitiga ABC yang didilatasi oleh B,4 adalah, maka ini kita akan mencari bayangan segitiga ABC ini yang didilatasi oleh B,4, yang artinya pusatnya di B dengan faktor skalanya adalah 4. Ya, berarti untuk pusatnya di B yaitu 4,3 kan, B-nya di sini, dan di mana 4,3 ini akan berperan sebagai M, N. Nah, untuk dilatasi pusat di M, N, kita punya dua rumus. Ada yang pakai panah, ada yang pakai matriks. Nah, untuk yang pusat di M, N, kita gunakan cara matriks. Nah, untuk cara matriks itu rumusnya adalah A aksen, B aksen sama dengan K00 K dikali A min M B min N ditambah MN, di mana K-nya adalah faktor skala, AB-nya titik awal, dan MN-nya adalah titik pusat. Nah, untuk soal yang ini, AB-nya itu tergantung pada titiknya. Berarti ini AB-nya bisa 21, bisa 43, bisa 36. Dan untuk faktor skalanya ya udah jelas pasti yang 4, yaitu K. Nah, maka kita akan transformasikan masing-masing titiknya. Sekarang kita transformasikan titik A dulu. Berarti untuk titik A itu 2,1 yang akan berperan sebagai A, B-nya. Berarti jadi A aksen, B aksen sama dengan K-nya berubah jadi 4. 4, 0, 0, 4. A min M berarti 2 min 4. A-nya 2, B-nya M-nya 4. B min N berarti 1 min 3. Ditambah MN yaitu 4 dan 3. Selanjutnya, kita operasikan dulu. 2 kurang 4 jadi min 2, 1 kurang 3 jadi min 2, tambah 4, 3. Selanjutnya, kita akan operasikan pakai baskom baris kali kolom. Berarti jadi depan sama depan, berarti 4 kali min 2, belakang sama belakang, tambah 0 kali min 2. Sekarang baskom lagi, baris kali kolom. Berarti depan sama depan, 0 kali min 2, belakang sama belakang, 4 kali min 2. Ditambah 4, 3. Nah, berarti di sini kita jumlahin 4 kali min 2 jadi min 8, 0 kali min 2 jadinya 0. 0 kali min 2 jadi 0, 4 kali min 2 jadi min 8, tambah 4, 3. Nah, karena proses penjumlahan, kita jumlahkan semua yang di atas dan jumlahkan yang di bawah. Min 8 tambah 0, min 8. Min 8 tambah 4, jadinya min 4. 0 tambah min 0 kurang 8 jadi min 8, min 8 tambah 3 jadi min 5.
Nah, maka bisa kita simpulin A aksen akan berubah jadi min 4, min 5. Sekarang kita akan mencari bayangan dari titik yang B menggunakan rumus yang sama. Untuk yang titik B yaitu 4,3 yang akan berperan sebagai A, B. Rumusnya masih tetap sama yaitu A aksen B aksen sama dengan K0, 0, K. K-nya adalah 4 ya, berarti 4004 dikali A min M. A-nya adalah 4 dikurang M, M-nya juga 4, berarti 4 kurang 4, B min N berarti 3 kurang 3, ditambah MN 4, 3. Nah, kita jumlahkan dulu, 4, 0, 0, 4, 4 dikurang 4, 0, 3 kurang 3 jadi 0, ditambah 4, 3. Nah, matriks apapun dikali matriks 0, hasilnya pasti 0, 0 ya, ditambah 4, 3. Maka akan diperoleh, kita jumlahkan yang atas sama atas, 0 tambah 4 jadi 4, 0 tambah 3 jadi 3. Maka bisa kita simpulin, titik B ditransformasikan menjadi B aksen sama dengan 4,3. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan transformasikan titik yang terakhir, yaitu titik C, 3,6 yang akan berperan sebagai A, B-nya. Masukin ke rumus yang tadi, A aksen B aksen sama dengan K00 K, berarti jadi 4004 dikali A min M, berarti jadi 3 kurang 4, B min N 6 kurang 3, ditambah 4, 3. Kita jumlahkan dulu, jadi 4004, 3 kurang 4 jadi min 1, 6 kurang 3 jadi 3, ditambah 4, 3. Nah, setelah itu kita operasikan lagi menggunakan perkalian matriks, yaitu baskom baris kali kolom. Depan sama depan berarti 4 kali min 1, belakang sama belakang, jadi 0 kali 3. Yang ini depan baskom. Depan sama depan berarti 0 kali min 1, belakang sama belakang, 4 kali 3. Baru kita jumlahkan dengan 4, 3. Kita operasikan, 4 kali min 1 jadi min 4, 0 kali 3 jadi 0, 0 kali min 1 jadi 0, 4 kali 3 jadi 12, ditambah 4, 3. Kita jumlahkan yang atas dengan yang atas, min 4 tambah 0 tambah 4 jadi habis atau 0, 0 tambah 12 tambah 3 jadi 15. Maka C aksennya adalah 0,15. Masuk ke contoh 3, katanya, suatu parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 5 didilatasi dengan D 1,-2 akan memiliki bayangan titik-titik. Nah, berarti di sini kita akan mencari bayangan parabola. Nah, sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya, kalau tipe persamaan ini pasti akan menjadi X sama dengan dan Y sama dengan, baru kita substitusi. Nah, ini katanya didilatasi dengan D 1,-2,2. Artinya ini tuh pusatnya di M, N, dan faktor skalanya adalah 2. Nah, berarti di sini dilatasi dengan pusat M, N memiliki rumus A aksen B aksen sama dengan K00K dikali A min M, B min N, ditambah MN. Maka di sini parabolanya kita misalin titik awalnya A, B, tapi akan kita ubah jadi X, Y. Nah, kalau titik awalnya berubah jadi X, Y, maka titik bayangannya akan kita misalin jadi X aksen, Y aksen. K-nya kita ganti pakai 2, sesuai soal 2002.
A-nya kita ganti jadi X kan ya. X min, M-nya adalah 1. B min N, berarti B-nya adalah Y, dikurang N, N-nya adalah min 2. Ditambah MN, yaitu 1 dan min 2. X aksen, Y aksen, kita rapihkan dulu. 2, 0, 0, 2. X kurang 1, Y min min 2, berarti jadi Y plus 2. Karena min dikali min jadi plus. Tambah 1 min 2. Setelah itu, kita operasikan matriks pakai baskom, yaitu baris kali kolom. Baris kali kolom. Yang depan sama depan, berarti jadi 2 kali X min 1. Ditambah belakang sama belakang, 0 kali Y plus 2. Terus sekarang kita pindah ke baris yang kedua. Baris kali kolom. Depan sama depan, 0 kali X min 1. Ditambah 2 kali Y plus 2. Belakang sama belakang. Terus kita jumlahin dengan 1 sama min 2. X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali X min 1 pakai pelangi. 2 kali X jadi 2X. 2 kali min 1 jadi min 2. 0 dikali apapun pasti 0. Nah ini 0 kali X min 1, 0 dikali apapun 0. 2 kali Y plus 2 pakai pelangi. 2 kali Y jadi 2Y. 2 kali 2 jadi 4. Tambah 1 dan min 2. Kita jumlahkan yang atas dengan yang atas. Berarti jadi 2X kurang 2 tambah 0 tambah 1. Berarti 2X mah nggak ada temennya. Min 2 tambah 0 tambah 1 jadi min 1. 0 tambah 2Y tambah 4 min 2. Berarti jadi 2Y. 4 kurang 2 jadi 2. X aksen sama dengan 2X min 1. Dan Y aksen sama dengan 2Y tambah 2. Seperti biasa, kita pindahkan ruas dulu min 1-nya, jadi X aksen tambah 1 sama dengan 2X. Dan ini juga sama, berarti Y aksen min 2 sama dengan 2Y. Nah, di sini kita pengennya kan X sama dengan dan Y sama dengan, tapi di sini mah 2X dan 2Y. Maka supaya 2-nya hilang, kita harus bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Jadi di sini kita ubah jadi X aksen tambah 1 per 2. 2X bagi 2 jadinya X. Yang ini jadi Y aksen min 2 per 2 sama dengan Y. Kayak gitu. Nah, sesudah dapat X sama dengan dan Y sama dengan ini, kita akan substitusikan ke persamaan parabola ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 5. Di sini kita ganti Y-nya pakai Y aksen min 2 per 2. Berarti jadi Y aksen min 2 per 2 sama dengan X kuadrat. X-nya kita ganti pakai X aksen tambah 1 per 2. Jadi X aksen tambah 1 per 2 dikuadratin tambah 5. Nah, yang ini kita tulis ulang dulu. Y aksen min 2 per 2. Yang ini kita kuadratin kayak biasa. X aksen dikuadratin jadi X aksen kuadrat. Yang tengahnya dikaliin jadi 2 kali 1. 2 kali X aksen. 2X aksen. Ujungnya kuadratin lagi. 1 dikuadratin jadi 1 per. Yang bawah juga dikuadratin. 2 dikuadratin jadi 4. Tambah 5. Nah, mengoperasikan dalam bentuk pecahan kan gak enak ya. Berarti biar pecahannya hilang, kita akan kalikan dengan bilangan paling besar di penyebut. Di sini antara 2 dan 4, paling besar adalah 4. Berarti kita kalikan dengan 4. Nah, kita kalikan jadi 4 dibagi 2 kan jadi 2 ya. Dibagi 2 jadi 2, berarti tinggal sisa 2, Y aksen min 2 gitu. Sama dengan 4-nya dicoret, jadi habis. Tinggal X aksen kuadrat tambah 2 X aksen tambah 1.
Yang ini dikaliin, 5 kali 4 jadi 20. Yang ini dipelangikan, berarti jadi 2Y aksen min 4 sama dengan X aksen kuadrat ditambah 2X aksen, 1 tambah 20 jadi 21. Yang ini jadi 2Y aksen, min 4-nya kita pindahin ruas, jadi X aksen kuadrat tambah 2X aksen plus 21 tambah 4. Jadinya 2Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah 2X aksen, 21 tambah 4 jadi 25. Tinggal lepasin deh aksennya, berarti jadi 2Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 25. Selesai. Kalau misalkan pengen dibikin jadi Y sama dengan, berarti ya udah, biar 2Y-nya 2-nya hilang, tinggal kita bagi 2. Berarti jadi 2Y bagi 2 jadi Y, ini tinggal dibagi 2. Jadi 1X kuadrat itu kan sama aja dengan 1/2X kuadrat. 2 dibagi 2 jadi 1. 25 bagi 2 jadi 25/2 gitu. Jadi sampai yang terakhir adalah mencari luas bayangan. Katanya kita punya persegi panjang ABCD dengan titiknya sebagai berikut. Akan didilatasi dengan O,3. O artinya ini adalah dilatasi yang pusatnya di 0,0. Memiliki luas bayangan sebesar. Nah, untuk mencari luas bayangan sebenarnya kalian bisa saja menggunakan cara pakai contoh 1. Jadi kalian dilatasi masing-masing titiknya, lalu kalian cari luas dari titik-titik yang sudah ditransformasi, atau menggunakan rumus, yaitu untuk mencari luas bayangan itu bisa kita gunakan rumus determinan M dikali luas awal, di mana M ini adalah matriks transformasinya. Matriks transformasi. Nah, di sini transformasinya adalah dilatasi dengan pusat 0,0, yang artinya matriks transformasinya adalah K0, 0K. Nah, sekarang di sini ada luas awal, berarti kita akan mencari luas awalnya dulu. Nah, untuk mencari luas awal, kita bisa menggambarkan titik-titiknya ini. Nah, sekarang kita misalkan di sini adalah diagram kartesius, yang ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Berarti di sini titik A adalah 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Berarti di sini kan. Oke. X-nya 1 dan Y-nya 2. Berarti di sini. Terus yang B titiknya 4,2. Berarti 2, 3, 4. Berarti di sini Y-nya 2. Nah, berarti ini titik B. Titik A. Nah, sekarang titik C 1,7. X-nya 1. Y-nya 7, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ini adalah titik C. Yang D katanya 4,7, berarti ada di sini. Oh iya, maaf, C-nya di sini ya, 1,7. Nah, sekarang kita akan mencari luas ABCD, berarti ABCD ya, ini ya. Kalau kita gambarin. Nah, ini adalah persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti panjangnya berapa? Panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya adalah 1, 2, 3. Berarti 5 kali 3 jadi 15. Nah, sekarang kita masukin ke rumus luas bayangan. Luas bayangan adalah determinan M, di mana M-nya itu adalah determinan matriks transformasi, yaitu K00K, di mana K-nya adalah 3 ya, di sini berarti jadi 3003. Dikali luas awal, luas awalnya adalah 15. Determinan masih ingat kan? AD min BC, berarti jadi 3 kali 3, ini serong, dikurang BC, yaitu 0 kali 0. Dikali 15. 3 kali 3 jadi 9.
dikurang 0 dikali 15. 9 kurang 0 jadi 9 dikali 15. 9 kali 15 jadi 135. Nah, artinya persegi panjang ABCD setelah didilatasi dengan 3 kali lebih besar atau dengan faktor dilatasi 3, luasnya menjadi 135. Kayak gitu.